Selamat datang kembali, Bapak dan Ibu sekalian, ke part ketiga. Ya, jadi dalam part ketiga ini kita akan belajar senario kedua, yaitu saya ingin mencari email secara spesifik, dan setelah itu kita akan belajar senario ketiga nanti. Oke, jadi sekarang kita akan belajar senario 2 dulu. Cara mencari email secara spesifik. Jadi saya akan langsung masuk saja ke akun Gmail saya, seperti biasa. Nah, misalnya dalam situasi seperti ini, saya ingin mencari email yang tadi, email yang saya dapatkan gitu ya. Jadi misalnya saya mau mencari email di mana ada judulnya laporan seperti itu. Misalnya, dan cara saya bisa mencari adalah menggunakan search box di atas ini, dan kita bisa ketik laporan. Nah, seperti yang kita lihat, akan menghasilkan ini ya, bisa ditunjukkan oleh search-nya, ada laporan yang tidak pasti, dan laporan kegiatan piknik bersama di EJP. Dua-duanya email yang saya pernah dapatkan. Nah, dalam situasi ini, saya benernya mau yang kedua gitu. Jadi, kita bisa lihat kalau kita bisa men-search email melalui bagian dari judul yang kita ingat. Jadi, nggak harus full panjang laporan kegiatan gitu, cukup laporan aja kita bisa Gmail akan memberitahu kita, oh ada email yang judulnya laporan kegiatan piknik bersama, dan laporan yang tidak pasti. Nah, misalnya juga kita nggak ingat judulnya gitu. Kita ingatnya mungkin isinya gitu. Isinya kalau nggak salah ada selamat pagi deh. Selamat pagi. Bisa nggak ya? Oh, ya. Jadi Gmail juga bisa menunjukkan email yang kita inginkan. Nggak cuma berdasarkan dari judulnya, tapi juga berdasarkan isi teksnya. Jadi kalau kita ingat beberapa isi teksnya, kita bisa cari aja. Gmail akan mencari berdasarkan itu juga. Oke. Selain itu, kita bisa lihat di sini ya, ada 3 opsi lain ya. Jadi, has attachment ini berarti punya file yang tercantum gitu. Jadi misalnya kalau saya hapus tadi ini, selamat paginya, saya pilih, jadi misalnya tadi kayak laporan, kita cari laporan aja. Untuk membedakan mana yang saya inginkan, saya ingat kalau nggak salah dulu ada file yang saya cantumkan gitu. Jadi saya pencet has attachment, nah bisa akan menunjukkan email yang saya benarnya inginkan, yaitu laporan kegiatan piknik ini. Karena ada, kalau saya nggak salah, ada file yang tercantum dalamnya. Jadi, filter has attachment ini bisa memfilter email berdasarkan kalau emailnya punya file yang tercantum atau tidak. Oke. Selain itu, ada last 7 days. Last 7 days ya berarti bakal memfilter email berdasarkan waktu email itu datang ke inbox kita dalam last 7 hari. Oke. From me, ya berarti kita akan memfilter email yang saya kirimkan. Selain itu, kalau perlu more advanced options of search untuk mencari, di sebelah kanan ini ada tombol ini ya, kita bisa pencet. Nah, kita bisa punya lebih banyak opsi lagi untuk mencari email kita. Bisa, nanti kalau sudah diisi semua sesuai dengan konteks, bisa di search. Tapi jujur aja biasanya cukup dengan menggunakan antara mencari berdasarkan bagian dari judul, bagian dari subjek, atau bagian dari teks, atau ya seperti tadi ya, kalau ada file yang tercantum seperti itu. Jadi biasanya 3 ini cukup untuk mencari email yang kita inginkan. Oke? Jadi itu senario 2 kita, cukup singkat, tapi itu sangat bermanfaat untuk, apalagi kalau email inbox kita banyak isinya gitu. Oke? Jadi sekian untuk part 3.1. Kita akan bertemu lagi di part 3.2 untuk belajar senario 3. Dan setelah itu kita akan wrap up semua kelas ini. Oke?